Saya masuk ke Masjidil Haram, izin Allah, semoga Allah meridhai, kemarin jadi petugas haji, itu ada dari terminal, dekat ke bangunan yang baru, itu ada gedung yang baru, bangunan baru, dan AC-nya semakin dingin, kemudian toiletnya itu semakin bagus. Kenapa dibuat? Agar orang nyaman. Buang air kecilnya, buang air besarnya, wudhunya. Silahkan memanfaatkan itu. Yang anehnya, banyak masjid sudah mewah, megah, mewah masjidnya Pak. Lampu kamar mandinya putus tak diganti-ganti. Kira-kira ada nggak nih Pak? Karena ada, itulah saya cakap kan. Kalau nggak ada, nggak saya cakap. Berdusta saya. Karena ada, itulah. Ada masjid mewah Pak, karpetnya, menaranya mewah. Tapi begitu saya mau ke toilet itu, bingung saya. Macam mana ini? Gayung tak ada. Saldo masjid puluhan juta, gayung tak ada. Amanah buat takmir yang diminta nanti kelak pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya. Masjid hanya mewah-mewah saja, tapi fungsinya gayung tak ada, macam mana? Agak sulit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus masjid, tokoh masyarakat, ayah, bunda, serta ananda yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memujinya, kembali kita mengingatnya, dan kembali kita bersyukur padanya atas limpah nikmat kesempatan hadir di rumahnya yang mulia ini. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah memakmurkan masjid. Semoga dengan demikian kita meraih husnul khotimah, kemudian bisa bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya dapat kabar di sekitar masjid ini ada penjual nasi goreng legend, Pak. Betul ya? Kalau nggak salah ya. Katanya dari ayahnya, sekarang yang buka usaha itu anaknya. Di mana tempatnya, Pak? Mie goreng apa nasi goreng? Masih bisa diorder tuh kan? Maksudnya itu. Bapak dan Ibu, jadi ada yang menyebutkan masjid itu masjid 3M. Masjid makan, makan, makan. Ya. Ya enggak apa-apa, yang penting dijaga kebersihannya. Kalau di Masjid Nabawi ada plastik yang ditarik, digulung lagi, lalu dibuang dengan gelas kopinya, ya, sisa makanan plastik roti dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai orang yang lapar datang ke masjid bertambah laparnya. Orang yang haus datang ke masjid bertambah dahaganya. Harusnya enggak begitu. Harusnya dibalik.
Yang datangnya lapar, pulangnya kenyang. Betul Bapak Ibu? Harusnya begitu. Yang datangnya haus, pulang-pulang sudah lepas dari dahaganya. Itulah dia. Masjid yang kita bahas, kajian tematik, masih berkaitan dengan masjid. Ya. Bapak dan Ibu, kalau mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan masjid, maka kita melihat di dalam surah At-Taubah paling banyak. Di antaranya ayat yang 107. Setelahnya ada lagi berkaitan dengan masjid itu. Izinkan saya membaca ayat ini. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walazina takhuzu masjidan diroro. Jadi tidak ada di Indonesia ini orang ngasih nama masjid diroro. Nah, yang ada masjid takwa, masjid ukhuwah, masjid ini masjid apa Pak? Mukmin. Kan beruntung jadi mukmin kan? Qad aflahal mu'minun. Tidak ada orang membangun masjid lalu disebut masjid diror. Ya. Wa kufru wa tafriqam bainal mu'min wa irsadan liman haraballahu wa rasul. Min qablu wa la yalifunna in arna ilal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Apa terjemahannya? Ini anak-anak tolong diingat-ingat ya, mana tahu nanti ada kuis dari pengurus masjid. Dapat hadiah seperti musola Ridul Jannah. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman. Untuk kefakiran, untuk memecah belah di antara orang-orang beriman. Serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Ya, sama juga kalau ada orang yang dermawan, terus menyumbang untuk masjid ini, mukminin ini. Kemudian dia meninggal dunia. Ketika ditanya, saya ini memang mengeluarkan harta saya di jalan Allah. Kata Allah, kazabta, engkau dusta. Ya. Kenapa? Nah, dulu waktu hidup, mungkin dia tidak menjaga keikhlasan ketika berinfak. Contoh ya Bu, kalau tidak karena saya, tidak selesai masjid. Nah itu nanti ditolak itu. Ya, kalau tidak karena saya, tidak selesai ini pembangunan. Tidak begitu. Ya kita mesti ikhlas. Ya, nanti disebut kazabta, engkau berdusta. Nah, kalau disebut masjid ini, maka perintahnya la takum fihi abadan. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumil ahaq ilal akhir hayat. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Bukan dilarang hari Senin saja Pak, atau Jumat dilarang. Tapi selama-lamanya nggak boleh kita sholat di masjid diror itu. Karena masjid itu tempat memecah belah umat. Mudah-mudahan paham sampai di sini Pak ya. Oke. Nah, disebutkan di dalam referensi, adapun masjid diror itu, Bapak dan Ibu, ya, memiliki beberapa ciri-ciri. Semoga tidak ada di masjid kita. Yang pertama, dari referensi ini, tempat berkumpulnya orang-orang yang merasa dirinya suci, Pak, dan yang paling benar. Biasanya penyakit anak muda apa orang tua nih? Ibu yang tua bilang anak muda. Anak muda bilang orang tua. Yang benar yang mana Pak?
Dua-dua. Oknum ya. Tapi kalau dibuat penelitian, kadang kita yang tua-tua ini yang merasa lebih suci, lebih benar. Lalu kita bilang ke anak muda, saya ini sudah banyak makan asam garam. Jadi menolak kalau ketuanya masih muda. Di sini ketuanya masih muda apa tua, Pak? Nah, kalau muda, lalu dibuatnya program yang baik, ditolak apa diterima? Terima saja. Bukan karena mudanya, lalu karena kita merasa tua, bukan begitu. Tapi karena kemaslahatan yang dilakukan. Jadi jangan gara-gara kita tua, Pak, lalu kita nggak mampu menghargai orang. Kata Umar, kalaupun dari anak kecil sekalipun, asalkan yang disampaikannya adalah kebenaran, maka ambil itu. Nah, ini harus kita pahami. Hadirnya kita di tempat ini, kenapa, Pak? Merasa sudah suci atau karena banyak dosa? Karena banyak dosa. Ya, Bu. Maka tempat ini mensucikan diri. Ya. Banyaklah beristighfar, banyak memohon ampun. Jangan dikana-kana jole, Pak. Ayo, jangan karengkang jole. Tahu Bapak karengkang tuh? Masuk masjid, yang ngomong semua sama orang. Ambo dulu waktu muda tuh, cewek banyak. Apalah itu yang diceritakan? Ambo dulu waktu kerajo di kapal tuh, wih banyak ambo minum. Ayaki je tak ambo minum. Jo ayalawi. Ya, semua jenis minuman luar negeri itu sudah saya coba. Jangan begitu, ya. Nah, jangan bangga pula dengan dosa itu. Ini yang pertama. Masjidil Haram yang kedua, yang tadi Allah perintahkan kita dilarang untuk sholat di situ, bukan sementara tapi selama-lamanya. Cirinya memecah belah umat. Terlalu banyak bicara perbedaan. Ini menurut pandangan dari referensi ini. Ya Pak. Nah, kita harus menghargai saja. Ya. Walaupun ada fikih sholat 4 mazhab namanya. Tapi kita berharap bisa saling menghargai. Kalau saya nanti disuruh jadi imam, Pak Pengurus, saya misalnya disuruh jadi imam, saya biasanya langsung alhamdulillah. Macam imam di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kira-kira Bapak bisa enggak menghargai saya, Pak? Bisa. Nah, ada orang bisa menghargai ketika sampai di tanah suci. Paham jemaah umroh kita nih, Bu? Oh, imamnya di sini mazhabnya Hambali misalnya, atau di Saudi sudah begitu. Bisa kita, tapi sampai di tanah air nggak bisa kita. Begitu Ustadz Yudi jadi imam, langsung alhamdulillah, bisik-bisik bapak-bapak sudah sholat tuh, sase imam. Ah, itu enggak menghargai. Itu memecah belah. Ya sudah, berarti kalau di sini standarnya harus jahar, nggak usah minta saya jadi imam. Gitu. Dan saya juga bisa menghargai. Betul Pak? Nah itu lebih selamat kita dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, saling menghargai. Betul Bu ya? Nah, jadi tidak lagi kita gontok-gontokan masalah furu'iyah cabang. Selama usulnya kita masih bersatu bersama. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Qur'annya sama, jumlah rakaatnya sama. Jangan sampai kita terpecah belah oleh masalah furu'iyah. Nyaman kita lah di Pekanbaru sekarang. Alhamdulillah ya Pak, bisa orang saling menghargai. Ya. Yang ketiga, dari referensi ini, membanggakan masjidnya, lalu tidak bisa bekerja sama dengan masjid yang lain. Harusnya kan kita bekerja sama, kolaborasi. Saya mengusulkan Pak, kalau ada forum RT RW di kelurahan, buatlah namanya forum masjid musola. Bagus nggak Pak? Bagus. Jadi kalau di Masjid Al-Mu'minun ini ada acara Jumat malam, kira-kira di RW ini ada berapa masjid Pak?
Jangan dibuat Jumat malam juga. Di tempat lain buatlah di Ahad pagi. Betul Pak? Apa? Ini di tempat Bang Uul, Pak RT kita Selasa malam Mbak Daisa. Nah, jadi di musola atau masjid lain jangan buat lagi Selasa Mbak Daisa. Nah, kalau ini ada grup bersama, kemudian diinformasikan secara masif, lalu saling kunjung mengunjungi yang berniat silaturahmi sesama muslim, nyaman enggak gitu tuh Pak? Nyaman. Contoh, ada tuh Pak, di masjidnya podiumnya sudah 2, lalu nggak kepakai. Ada kemudian musola mungkin berubah fungsi menjadi masjid, maka mimbar ini bisa digeser kepada musola yang menjadi masjid tadi. Bahkan karpet dan lain sebagainya. Daripada dibuang kan, masih bisa dimanfaatkan. Nah, harusnya kita bekerja sama, ta'awanu ala birri wa taqwa, tolong menolong. Tapi kalau mengklaim masjid kami yang benar, yang lain tak benar. Memangnya masjid yang lain menyembah siapa? Ya yang disembahkan sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nih yang keempat, hati-hati. Ya, Bu. Ibu mau senang apa mau tenang? Hah? Tenang ya. Alhamdulillah. Kalau ibu tenang, jangan terlalu cinta sama dunia. Berfikirlah untuk kehidupan setelah dunia. Sebab orang nggak tenang itu gundah gelisah karena ubud dunia. Ada nggak obatnya di apotek, Pak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Susah hati saja. Padahal rumahnya sudah mewah, kendaraannya mewah, tapi gelisah juga. Ya. Nah ini orang yang nggak pernah merasa cukup dengan dunia ini. Nah, maka obat yang menenangkan jiwa selain zikrullah, ala bizikrullah tatma'innul qulub, ya, zikrillah tatma'innul qulub. Kemudian kata ulama, jauhkan dosa dan jangan terlalu memikirkan dunia ini, lalu lupa pada ibadah itu. Ya. Apa itu? Alhaakumut takasur, bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Jadi kalau saya bermewah-mewahan, ibu-ibu bermewah-mewahan, itu dilarang dalam agama. Ibu pakai cincin manisnya 2, jari kanan, jari kiri. Betul, Bu? Tapi kalau semua jarinya pakai cincin, mengerikan enggak, Bu? Mengerikan. Bapak pakai batu aki manis kan, Pak? Tapi kalau semua jari Bapak pakai batu aki, lalu anak muda bilang, Bapak ini kayaknya dukun, mau praktek. Ya. Udah, berlebih-lebihan tuh nggak bagus. Nah, apa konteksnya kalau kajian tematik kita dengan masjid? Maaf ya Bu, banyak orang bermegah-megahan membangun masjid, membangun menaranya. Tinggi sudah memang menaranya Pak, dicat emas, bagus, seakan-akan emas, bagus. Menaranya tinggi, tapi fungsinya rendah di tengah-tengah masyarakat. Menurut Bapak dan Ibu, kalau ada warga yang krisis air bersih di rumahnya, sumurnya udah mengeluarkan air kotor, lumpur karena sudah kering misalnya, hampir kering. Boleh nggak dia ngambil air di masjid, Pak? Nah, coba. Banyak jemaah yang belum siap. Pertanyaan saya. Kalau ada tetangga, 40 lah jaraknya dari masjid ini. Terus lebih dari itu. Atau lebih luas daripada itu. Di rumahnya nggak ada air bersih lagi. Pertanyaan saya, boleh nggak dia ngambil air di masjid, Pak? Boleh. Kenapa dilarang-larang? Kan air itu untuk wudhu, Ustaz. Ya, betul. Tapi insya Allah, Allah Maha Kaya. Ini bab akidah. Jangan pernah berpikir, nanti kalau air masjid diambil, nanti air masjid yang kering. Kehadiran rumah Allah ini, itu memberikan kemanfaatan untuk hamba Allah. Kan ibadur rahman itu penyayang kan. Sedihlah kita Pak,
Masa kita di sini surplus air, tapi ada warga yang susah. Azan terdengar, tapi susah dia untuk, ya kan susah kan kalau nggak ada air. Nah, datanglah kembali. Jadi jangan bermewah-mewahan. Jadi gimana Ustadz? Oh berarti siapkan tangkinya 3. Nah itu dia. Kalau pumpnya kurang, masukkan dari PDAM, Tirtasia. Coba Pak. Terus, jadi kalau sudah ada niat, insya Allah ada jalan. Tapi kalau nggak ada niat, banyak alasan. Maaf ya Pak Pengurus. Ngapa pula dia dikasih air Ustadz? Dia aja jarang ke masjid. Kita tuh sudah mengklaim Pak. Sudah memvonis. Nggak begitu Pak. Justru karena dia jarang ke masjid itulah berikan akses agar dia mudah ke masjid. Persoalan dia nggak sholat urusan belakang, betul Pak? Iya, berikan dulu kemanfaatannya. Itu. Jadi Masjid Diror itu hanya memikirkan kemewahan, kemegahan. Kita nggak begitu. Kita ingin menjalankan fungsinya. Bagaimana dengan Masjidil Haram? Kan mewah itu, megah itu Ustaz. Betul Bu. Tapi coba masuk ke toiletnya itu. Memang bermanfaat untuk jemaah. Saya masuk ke Masjidil Haram, izin Allah, semoga Allah meridhai. Kemarin jadi petugas haji, itu ada dari terminal dekat ke bangunan yang baru, itu ada gedung yang baru, bangunan baru, dan AC-nya semakin dingin, kemudian toiletnya itu semakin bagus. Kenapa dibuat? Agar orang nyaman. Buang air kecilnya, buang air besarnya, wudhunya. Silahkan memanfaatkan itu. Yang anehnya, banyak masjid sudah mewah, megah, mewah masjidnya Pak. Lampu kamar mandinya putus tak diganti-ganti. Kira-kira ada nggak nih Pak? Karena ada, itulah saya cakap kan. Kalau nggak ada, nggak saya cakap. Berdusta saya. Karena ada, itulah. Ada masjid mewah Pak, karpetnya, menaranya mewah. Tapi begitu saya mau ke toilet itu, bingung saya. Macam mana ini? Gayung tak ada. Saldo masjid puluhan juta, gayung tak ada. Amanah buat takmir yang diminta nanti kelak pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya. Masjid hanya mewah-mewah saja, tapi fungsinya gayung tak ada, macam mana? Agak sulit, ya. Nah, kemudian ternyata dibangun karena hanya hawa nafsu saja. Ya. Ya bukan tak boleh Pak, tokoh ini lahir dari masjid. Tapi kalau kita mau berwakaf, itu sebenarnya memindahkan milik kita menjadi milik Allah. Walaupun orang tak memilih kita, ya enggak masalah. Yang penting masjidnya sudah manfaat buat orang lain. Betul Pak? Ya. Jangan nanti kita sudah berniat sebagai tokoh yang ingin mencalonkan diri, kita bangun masjid. Ternyata di RW itu atau berapa RT itu ada berapa TPS, nama kita kecil di situ. Dah, mulai kita ambil satu-satu. Karpetnya, mesin airnya. Kejadian enggak ini Pak? Kejadian kan? Kan kelewatan ya Pak. Sudah nyumbang, diambil lagi. Sudah berinfak, diminta lagi. Padahal kalau kita berinfak, Allah akan menggantinya. Wa anfiku alaika. Berinfaklah, Allah akan menggantinya. Dan infak itu bagi muslim itu wajib. Rasul yang cakap. Kenapa? Karena yang namanya infak dan sedekah itu enggak susah Pak. Berbuat baik dengan tangan ini tadi adik kita ngantarkan air di sini. Itu dianggap sedekah enggak Pak? Menyuruh orang untuk datang pengajian, itu sedekah enggak Pak? Sedekah. Ya. Bahkan nih Pak ya, kalau ibu nanti nampak sendal kawan lebih bagus, rencana kalau nampak sendal yang lebih bagus mau ibu bawa pulang? Enggak ya. Pertanyaan saya,
Ditambah nih, kalau ibu nampak sendal yang bagus, lalu ibu nggak ketemu sendal ibu yang kurang bagus itu. Ibu pakai yang bagus itu atau ibu pakai kaki ayam? Serius ini? Amburaso iyo tapi amburagu. Menahan diri dari kejahatan itu sedekah. Itu. Menahan diri dari kejahatan itu juga sedekah. Makanya kaidahnya itu wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap berbuat baik itu sedekah. Dan menahan diri dari berbuat jahat itu sedekah. Nah, ya kalau sudah sedekah, sedekah saja. Tapi ada orang pencitraan, sayang bangun masjid ini, ya. Tidak, ya. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena hawa nafsu untuk nama besar semata atau karena ya terakhir sisi politik saja. Bukan tak boleh, Pak, bicara siasat. Tapi bukan politik praktis gitu. Memilih pengurus masjid kita bicara politik enggak, Pak? Iya. Memilih RT sudah bicara politik enggak? Iya, jadi nggak bisa dipisahkan juga, ya, masjid dengan politik. Tapi jangan salah niat. Baik, saya tidak setuju, Pak, kalau ada masjid yang kemudian di pagarnya berdiri bendera partai misalnya. Boleh apa nggak boleh, Pak? Boleh apa nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Karena kalau mau dipasang semuanya berapa partai itu, Pak? Ya. Kalau salah satu saja, nanti yang lain gimana gitu. Jadi itu maksudnya, jangan sampai politik praktis, ya. Baik. Nah, sekarang kita teruskan masjid yang kita justru disuruh di dalamnya. Namanya Masjid Taqwa, ya, Pak. Bapak dan Ibu, adapun ciri-ciri Masjid Taqwa, ya, namanya Masjid Usisa ala Taqwa. Tadi Masjid Diror, kalau sekarang Masjid Usisa ala Taqwa dari surah At-Taubah ayat 108. Ya. Tadi dijelaskan di situ, ya. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumil ahaq. Ya. Apa artinya? Ya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Jadi usisa ala taqwa, masjid dibangun atas dasar takwa juga punya ciri-ciri. Termasuk masjid mukmin yang kita dengar pengajian malam ini. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pula ciri-cirinya? Kata penulis itu, nah, tempat berkumpulnya orang-orang yang merasa dirinya kotor. Bukan pakaiannya, Pak, ya. Kalau itu kan harus dibersihkan dulu, berwuduk dulu minimal. Tapi orang yang datang ke sini, orang merasa paling benarkah? Atau orang yang harus dijaga kerendahan hatinya? Kerendahan hati. Ini saya ingatkan, abang ketua, masih muda ya. Saya kalau anak muda, saya panggil abang. Pak RT masih muda, saya panggil abang. Bang Uul. Hati-hati. Jangan merasa kita ini paling benar, paling pandai, palinglah semuanya. Lebih baik. Nggak begitu, Pak, ya. Nah, justru kebalikannya. Kalau masih merasa itu sudahlah berkumpulnya di Masjid Diror dan kita nggak ikutan. Tapi orang yang berkumpul di Masjid Usisa ala Taqwa, nah, itu orang yang merasa dirinya banyak kekurangan. Ya, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Bunda saya di sini, mulai saya mengisi pengajian, menit ke menit, sudah lewat berapa menit ini, ibu menyimak dengan baik sekali. Ya, tidak ada ibu yang bercakap-cakap di belakang. Ada juga saat saya menyampaikan pengajian, suara ustadznya keras, suara ibu-ibu belakang lebih keras. Heran juga saya, Pak. Berlomba-lomba.
Tapi ibu saya perhatikan mendengarkan dengan baik, dengan sesakma. Ini karena pengaruh hujan yang turun lalu ibu mengantuk atau macam mana? Ada juga orang masuk masjid ini Pak, yang dibacanya bukan uh, doa masuk masjid. Apa doa masuk masjid? Ayo nak, apa doa masuk masjid? Hah? Bismika Allahumma ayya wa bismika amut. Patutlah mengantuk bapak-bapak nih. Masuk masjid yang dibacanya doa mau tidur. Seharusnya bukan doa itu kan? Doa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah. Ya. Nah, yang kedua, kebalikannya. Ukhuwah Islamiyah, menyatukan umat. Masjid Usisa Al-Taqwa tadi adalah masjid di mana menyatukan umat, tidak banyak berbicara tentang perbedaan, menyatukan umat. Ya. Ya. Nah, ini perlu dijaga, apalagi akan ada Ramadan nantinya. Nah, mudah-mudahan jangan nanti banyak perbedaan itu, saling menghargai. Kesepakatan bersama, suruh, musyawarah, hasilnya kita sepakat. Misalnya nanti di masjid ini 2 rakaat. Jangan karena ingin berbeda ini Pak Ketua. Dulu orang buat tarawih di sini 2-2. Karena saya jadi ketua saya buat 4-4. Bukan itu. Atau dulu orang 4-4. Karena saya ketua harus 2-2. Ini menurut versi saya sebagai ketua. Itu sayanya, keakuannya. Yang benar apa Pak? Mari duduk, mari bicarakan. Kita nanti SOP-nya bagaimana. Paham sampai di sini Pak? Kenapa? Karena ujungnya adalah persatuan, kesatuan, ukhuwah. Baik. Nah, kalau masjid di Ror tadi tidak mau bekerja sama, merasa yang paling benar, maka masjid Usisa Al-Taqwa adalah masjid yang bisa bekerja sama, saling menghargai. Ini luar biasa. Media centernya dibantu oleh Pak RT dari Musola Baitul Jannah. Mudah-mudahan nanti diedukasi anak remaja di sini, adakan pelatihan digitalisasi atau membuat ya dakwah digital menggunakan channel ya platform yang ada. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh anak muda. Jadi buat video pendek, TikTok kah, Instagram kah, betul Bu ya? Video short itu. Sekarang orang lihat video pendek Pak, subhanallah. Tapi hati-hati anak muda, pas memenggalnya harus matching dengan pertama. Jangan main potong-potong aja. Ya. Nah, ini kan berbahaya. Ya. Nggak mungkin kalau saya bicara Bapak Ibu babi, dipotong video saya. Mak, ngeri kali Ustaz. Padahal saya bilang, Bapak Ibu babi haram hukumnya dimakan oleh Muslim. Hati-hati jangan main sembarang potong aja. Paham Bapak Ibu ya? Nah, baik. Ini artinya ada kerjasama menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian peduli dengan masyarakat. Kalau tadi nggak peduli, sekarang mesti kita bangun kepedulian itu. Ya, peduli dengan masyarakat. Sekarang kita lihat di sekitar kita. Pak RT ada nih? Pak RT yang datang? Nggak ada Pak RT, Pak. Bu RT ada? Mana Bu RT, Bu? Oh, sembunyi di belakang tiang. Khawatir ditanya mana Pak RT-nya. Bu RT nanti lihat warganya, mana yang lampunya Bu RT yang nggak nyala. Sudah sehari 2 hari. Terus tokennya bunyi-bunyi. Ya, laporkan ke pengurus masjid. Saya tulus hati minta Pak Ketua, Pak Bendahara, belikan token listrik untuk warga yang memang nggak bisa membeli token listrik saat anaknya butuh untuk belajar. Boleh nggak tuh? Boleh nggak Bu? Ya. Siapa yang bilang nggak boleh Pak? Itulah. Nanti sampai kita pada pembicaraan mengelola keuangan masjid, mencari uang masjid,
mentasarufkan uang masjid dan memahami kaedah perbedaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Banyak pengurus masjid memukul rata. Namanya uang masjid itu zakat. Infak dianggap zakat. Infak dianggap zakat. Infak dianggap wakaf. Ya kan? Infak tertulis di situ infak. Terus peruntukannya hanya untuk membangun masjid. Saya mulai curiga ini. Ternyata betul. Ada ketua Dewan Masjid Indonesia di kota kita ini cerita ke saya. Kenapa ketua masjidnya beristihad infak itu hanya untuk pembangunan? Rupanya ketua itu tukang pemborong. Jadi asal ada duit infak Pak, pokoknya ada aja yang dikerjakan di masjid itu. Dan dia yang mengerjakannya. Kan sudah hawa nafsu itu. Maaf ya Pak. Yang tepatnya kalau untuk pembangunan fisik masjid, sedekah jariah, namanya wakaf. Infak masjid untuk membeli mukena yang enggak ada di masjid, boleh enggak Bu? Ayo Bu. Infak yang diterima di masjid untuk membeli mukena di masjid, boleh enggak? Boleh. Infak yang diterima di masjid untuk mencuci mukena, mencuci karpet, boleh enggak Pak? Boleh. Namanya infak, kecuali kalau mau ditulis juga infak pembangunan. Harusnya bukan infak pembangunan yang tepatnya, wakaf pembangunan. Wakaf. Atau infak anak yatim, nah itu yang enggak boleh. Tapi kalau infak saja Pak, kalau kita tolong orang, ya, apalagi ada dana zakat yang bisa kita tasarufkan kepada saudara kita yang membutuhkan. Jadi spiritnya memang mau menolong, membantu. Itulah fungsi masjid. Selama ini dalam mindset Bapak Ibu, ayah bunda, masjid itu apa mindsetnya? Datang, kemudian sholat, terus pulang. Itu kan Pak. Kalau itu, hanya itu fungsinya, kira-kira Islam sampai nggak di Nusantara ini Pak? Kalau hanya untuk sholat saja, Islam sampai nggak Pak kemari? Tidak. Karena fungsinya ada pengobatan, fungsinya ada kemudian informasi, fungsinya bahkan ada latihan bela diri, fungsinya banyak sekali. Ya. Maka dakwah Islam sampai, maka yang menjadi markas utamanya adalah masjid. Yang jumlahnya lebih kurang sampai 1 juta lebih ya sampai hari ini. Masjid yang ada di Nusantara. Ya. Tapi kalau hanya untuk sholat saja Pak, tidak begitu. Adalah Baitul Tarbiyah, pusat pendidikan umat. Ya. Kalau di Masjidil Nabawi itu alhamdulillah bangga kita. Ada orang Kampar, Dr. Muhammad Ariful Bahri. Saya lupa namanya, ya. Saya dapat buku dari beliau. Di pintu 19 pakai bahasa Indonesia. Kesanalah bapak-bapak duduk di situ. Pada asar nggak usah ke hotel, nanti disiapkan minuman, makanan sampai sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib kita sudah makan, cukup menguatkan fisik kita dengan kurma, yogurt, jus, susu, macam-macam. Dengarkan pengajian berbahasa Indonesia. Kalau mau geser lagi, orang Arab dengan bahasa Arabnya bahas ulumul Quran atau hadis, bahasa hadis. Jadi fungsinya memang mencerdaskan umat. Sudah berapa itu Pak? Ada Baitullah tempat sholat, ada Baitul Tarbiyah dalam mendidik umat, ada Baitul Quran. Jadi saya lihatlah mahasiswa Madinah itu sampai saya kenalan. Saya juga tidak bagus bahasa Arabnya, cuman karena Google Translate sekarang mudah itu, izin Allah Pak. Saya ngajar di Umri, sekarang ada mahasiswa dari Kamboja. Dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Kamboja. Jadi ya sudah pakai Google Translate saja. Apa kata mahasiswa Madinah ini? Kami belajar kuliah Pak. Setelah kuliah kami store hafalan kami di Masjid Nabawi. Sambil memperbaiki pelajaran Quran kami ya dengan ulama tajwid, mengambil tahsin Quran dan tahfiz di situ. Coba Pak. Udah 3 fungsinya tuh. Tempat sholat juga, nuntut ilmu juga, ya kan?
menjadikan Baitul Quran juga. Ini maaf ya, maaf. Ada masjid yang nggak ada mushaf Al-Quran. Kalaupun ada sudah sobek-sobek. Kalau datang ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kira-kira Qurannya sedikit apa banyak, Pak? Kira-kira Qurannya sedikit apa banyak, Bu? Banyak kan, Ibu yang sudah pengalaman. Betul, Bu? Kan bagus infak masjid belikan Quran. Nggak apa-apa. Ada di tiang-tiang. Nah, kalau Ibu nanti umroh ya, nah saya informasikan juga nih, mungkin Pak RT nanti bisa kita ajak bergabung, Duta Haji, di Asosiasi Perkumpulan Haji, namanya Perahu Haromain dengan Dr. Tukiman. Terakhir pendaftaran 30 Ramadan, Pak. Habisnya udah close tutup. Maksudnya Ustadz, yang mau berangkat haji tahun depan tanpa ngantri, Pak. Asosiasi kita izin Allah dapat kesempatan itu. Saya tidak promosi, cuma ngasih tahu, Pak. Namanya Haji Mujamalah. Siapa yang ingin haji tanpa ngantri, Bu? Artinya Ibu langsung berangkat tahun 2025, tanggal 19 Mei kalau nggak salah. Ya, kalau Bapak sekarang mau ngantri, Pak, umur Bapak 60. Di Pekanbaru ini ngantrinya 23 tahun. Berarti berapa tahun berangkat, Pak? 83 tahun. Ini kesempatan. Kalau saya, Pak, punya kebun sawit, mungkin tidak semuanya, saya jual sebagian supaya bisa berhaji. Ini maaf, kalau Bapak sudah punya kebun sawit yang menghasilkan, kalau dijual itu melampaui 250 juta. Haji Mujamalah itu 250, Pak. Di bawah Furoda, tapi di atas reguler. Ini maaf ya, Pak. Kita tahu itu amalan terbaik. Mahaza man amana billahi wa rasul, beriman pada Allah Rasulnya, wa jihadu fisabilillah, al-hajju mabrur. Haji yang mabrur. Berapa menit lagi, Isa? 3 menit lagi. Kira-kira yang sudah punya kebun sawit, kalau dijual lakunya 2 kali lipat itu. Pertanyaan saya, dia mampu atau belum mampu, Pak? Dia mampu atau belum mampu? Izin Allah pasarnya nih, pasti akan terjual itu. Pasti terjual izin Allah. Karena lokasi kebunnya bagus. Tapi dia nggak mau berangkat haji juga. Kira-kira jadi persoalan nggak nanti, Pak? Jadi persoalan. Nah, terserahlah. Mau haji, mau umroh. Yang saya maksudkan, kalau sampai di sana, jangan hanya beli cerek kuning, Bapak Ibu. Suruh mutawifnya antarkan ke pabrik Quran. Saya bawa jemaah saya, Pak. Sampai di situ ada yang dihadiahkan. Macam ini dia, mushafnya. Bisa dibeli di konternya, Pak. Ada 3 konter. 1 konter hanya jatah 5. Kalau mau caranya, ini bukan curang ya. 1 konter beli 5, pindah ke konter yang ke tengahnya. Beli 5 lagi, pindah yang ke tengah. Atau suruh jemaah yang lain beli, yang nggak beli. Ibu dapat 15. 5 bawa pulang taruh di Al-Mu'min. Yang 10-nya, 5 di Masjid Nabawi, 5 di Masjidil Haram. Selipkan di situ, asalkan Al-Qur'annya sama, itu nggak akan dibuang. Kira-kira orang kalau keambil Quran kita, duduk dia habis maghrib, menunggu Isya, kira-kira yang dibacanya sedikit apa banyak, Pak? Banyak. Duduk dia pada asar sampai maghrib, yang dibacanya sedikit apa banyak, Bu? Banyak. Dan harganya hanya 80.000 kalau uang kita. Kira-kira 20 real lah. Nah, coba Pak, masjid ya, hidupkan Quran. Nah, saya punya program lagi. Mudah-mudahan nanti bisa disupport. Saya ngisi kemarin di perumahan mewah namanya di Rumbai. Harga rumahnya 1,2 miliar. Rata-rata 1 miliar. Tapi Pak, rumah itu kosong sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau dijadikan rumah tahfiz Quran, rumah yang kosong tadi setahun, sudah ada kurikulumnya, sudah ada gurunya, sudah ada ustadznya yang kita tahu, Pak. Sanadnya sampai 2. Setahun tuh, Pak, muridnya 10, semuanya hafiz 30 juz Al-Quran. Kenapa Ustadz kok jadi tahu? Yang wisudanya, yang isi ceramah waktu itu saya, Pak. Diminta ustadznya. Coba kita buat rumah yang kosong di sekitar masjid, Pak. Bisa dijadi rumah tahfiz Quran.
MDA yang kosong di sekitar masjid harusnya kolaborasi tadi bisa jadi rumah tahfiz Quran. Kalau nanti di sini terjadi rumah itu mau dijadikan, dia tidak wakafkan, dia tidak hibahkan, tapi dia boleh pakai 2 tahun untuk tahfiz Quran. Namanya rumah tahfiz berbasis akhlak dan soft skill Al-Mu'min. Kalau anak-anaknya nanti masuk 5 orang, 10 orang, ibu-ibu mau enggak masakkan anak-anak itu? Bu, mulai ibu tertunduk kepala. Pura-pura enggak tahu apa. Mau enggak ibu ngasih dia makanan, Bu? Agak berat nampaknya. Mau, Bu? Insya Allah. Ada yang ngasih cabai, ada yang ngasih beras. Kira-kira masjid kita rame nanti nih, Pak Pengurus. Kalau sudah ada anak yang 10 ini, masjid kita rame enggak? Kenapa? Kita wajibkan yang 10 itu memang ke masjid. Kalau enggak ganti orang. Ya, berarti kamu belum mau dibina. Karena itu bagian SOP kalau mau masuk ke rumah tahfiz berbasis akhlak dan soft skill tadi. Coba. Dengan Quran kita bisa buat program yang macam-macam. Nah, Bapak dan Ibu, ya, karena sudah waktu Isya, ya. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Silakan azan dulu. Nanti ada pertanyaan, kita teruskan.